jadi pengacara itu saya secara profesional. Artinya memang saya berusaha menghormati sama penegak hukum dan pada hakim, jaksa maupun polisi, terutama sama rekan-rekan advokat. Kita nggak boleh menghina atau memaki atau menghardik, menantang. Bahkan kalau ada advokat menantang perilaku mengajak berantem, tinju, pukulan atau lain sebagainya, menurut saya nggak tahu apakah dia lulus sarjana atau dia lulus kode etik dulu ya. Sebenarnya kan udah rekam jejak seorang itu kan ketahuan gitu, siapa keluarganya, latar belakang. Kalau mereka itu berani menghina dan mengejek Farhad Sudara Group, tidak laku, dia lebih tinggi, bukan level. Menurut saya level apa sih? Yang jelas pengacara atau bukan pengacara yang menghina lembaga pengadilan atau hakim-hakim yang berani teriak-teriak hanya masalah parkir ya dan masalah ribut di pengadilan, menurut saya itu adalah satu etika yang tidak sopan. Saya ini rumah belasan tahun tinggal satu pagar dengan pengadilan, rumah pengadilan, rumah ketua pengadilan bisa. Jadi ketemu orang pengadilan saya hormat, sopan. Ya kalau kita kan sebenarnya dulu yang kasar tinggal dari orang kampung. Jadi orang kampung, kita juga dari kampung nggak kayak gitu amat gitu. Jadi salah satu saya sampai kita dibilang kampungan jangan terlalu teriak-teriak gitu. Karena kesopanan itu tidak diajarkan di ibu kota. Justru di kampung itu makin sopan makin rendah hati. Tapi ada namanya peradaban atau etika jiwa, mungkin suka teriak-teriak, tapi jangan pernah mengecilkan atau merendahkan orang. Nah, sekarang mereka enggak, saya nggak membuat jelas sehingga orang melaporkan saya pidana. Ini menantang gitu. Ya kalau kamu berani, kamu berubah karaktermu dari yang baik-baik, bukan membuat orang jadi buruk sama kamu, kemudian ingin memenjarakan orang. Itu bukan, itu namanya nggak mungkin lah kita sekolah tinggi hanya untuk mengganggu, mengejek siapa, emang kamu siapa? Ya jadi menurut saya stop mencari sensasi seperti ini, karena musuh satu katanya banyak kawan 1000 nggak terlalu banyak, tapi musuh satu. Ini kalau sudah dilaporin sama klien sampai 5 orang sampai 10 orang, emang ngapain? Dibayar aja klien bisa kita siok-siok, pasti kurang uangnya, kurang dananya, atau nggak ada dananya. Apalagi tangani perkara statik sendiri, nggak pakai uang, nggak pakai bayar saksi ahli, dipecah-pecah, konsentrasi, sambil ngejek, datang sini ada uang tiket, kalau aku kasih dan lain sebagainya, buat apa? Kalau lawyer yang baik nggak akan ada seperti itu. Masalah etikanya serahkan ke dewan pengacaranya, di KAI, mereka sudah membentuk tim, akan dipanggil dan akan mendapat tindakan. Yang menurut saya itu dugaan saya nih, Farhad. Kenapa dia nggak berani sebut Razman? Coba sebut Razman sama dengan kura-kura ninja, pasti bermasalah mas saya. Ini yang dia dorong mereka terus kasihan. Jadi mau KAI, mau Komnas Perlindungan Perempuan datang si Denis Seriesta, mau Uya Kuya buat lagu, ya mau Richard bilang saya badun, mau Farhad bilang saya kura-kura ninja, mau Hormat bilang saya si botak, urusan mereka. I don't care. Saya akan jalan dengan prinsip via justisia ruas solo. Itu adalah tegakkan hukum, keadilan. Mas bilang beruntung sekali. Oke? Mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya, yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media, dan Anggita Sari juga sudah mengakui kesalahannya, mungkin dijadiin senjata lah gitu. Mengakui kesalahannya, dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun nggak satu kali gitu, nggak satu kali, 2 kali. Aku sangat menghargai, karena mungkin kehilafan Anggita yang pada saat mungkin ada yang tidak disukai dengan Anggita. Aku menegur dia sangka aku marah-marah. Aku menegur by WhatsApp, dan pada saat Anggita mau menghubungi aku sudah kecewa
Ya intinya Dan aku banyak menegurnya miskomunikasi. langsung gitu. Pada saat Banyak aku nggak suka, aku langsung tegur Anggita. Dan pada saat Anggita pikir aku marah-marah, yang salahnya Anggita mengklarifikasinya malah di sosmed. Ya. Jadi Anggita sudah mengakui itu. Dan akhirnya apa yang diinformasikan tentang Anggita pada saat miskomunikasi dengan aku, dengan permasalahan aku yang sekarang, dipakailah untuk seakan-akan Anggita itu orang yang Mengenal sekali sosok mengenal Marsha sekali Ica. sosok aku, dan tuh Anggita Sari aja nggak suka sama lo gitu. Jadi kayak aku ya udah cukup. Aku juga udah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku, karena banyaknya media yang mengangkat berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama aku mau mengklarifikasi kalau bahwasanya aku sama Ica alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon apa kita sudah klarifikasi di YouTube channelnya Ica. Jadi dimohon untuk semoga kedepannya tidak ada lagi membawa nama saya, karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja sekarang berantem sama Ica, itu menurut, dan saya dengar itu alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik aja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, beran nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu circle permainan pun enggak. Dan saya tegaskan saya tidak tahu masa lalunya Marsha Ica. Bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah, teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini, melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya. Dan kalau ditanya membela sana membela sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada kontak sama kakaknya sih. Tadi malam saya dengar infonya jam 12:30 di grup yang saya juga almarhum Om Bob Tutupoli juga ada. Jadi waktu ditulis di grup WA itu saya terpukul. Saya yang pertama merespon, saya cuma tulis oh Tuhan, terus saya sedih gitu. Karena berapa bulan lalu saya ingat ada informasi yang keliru tentang keadaan beliau. Kami udah keburu sedih duluan, taunya itu hoax. Kalau memang itu rencana Tuhan bagi beliau, biarlah keluarganya diberi kekuatan. Nah, itu doa saya. Saya sedih sekali. Saya pernah dengar beliau sakit beberapa waktu yang lalu, dan saya hanya sebatas memberikan semangat di grup WA. Karena terbatas juga kami dengan kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya, karena kita semua tahu situasi pandemi nggak menguntungkan buat kita. Dan terakhir saya dapat kabar gembira bahwa beliau udah pulih. Begitu saya baca lagi umurnya, waduh, Om Bob senior sekali ternyata ya, saya pikir 70-an. Ternyata beliau juga tutup usia di 82. Jadi saya monitor keadaan beliau. Kira-kira 8 atau 9 tahun yang lalu saya membawakan acara sama beliau di televisi swasta waktu itu. Dikumpulinlah lintas generasi, saya hadir. Di situ saya kesempatan foto sama beliau, foto berdua. Nah, ada obrolan seru sama beliau sebenarnya. Om Bob itu orangnya kan tegas, lantang gitu kalau ngomong. Beliau sih mengkritik beberapa orang, saya nggak usah sebut namanya, individunya, tapi kritiknya bagus. Sebenarnya dia ingin supaya kita semua yang ada di jalur entertainment ini bisa kasih keseimbangan lah di industri televisi. Beliaunya sendiri menerima perubahan industri itu kayak apa. Banyaknya talenta-talenta yang masuk, menghiasi layar kaca, tapi dia nitik beratin ke keseimbangan. Terus dia bilang sama saya, salah satu yang saya ingat ya, kata-katanya begini, kamu harus selalu menjadi seperti dirimu sendiri. Nggak
nggak perlu sama seperti orang lain. Oh iya, siap Om. Ya, bersyukur masih ingat pesan itu. Pertama, saya Coki Sitohang dan keluarga sangat berduka. Saya kehilangan secara pribadi sosok MC inspiratif dan orang yang naruh standar tinggi tentang bagaimana seorang pembawa acara dan penghibur harus bersikap di atas panggung maupun di belakang layar. Yang kedua, saya doakan Tante Yosi, Kak Sasha, dan keluarga semua diberikan kekuatan oleh Tuhan dan dihiburkan dalam kedukaan ini. Amin. Kalau dibilang kaget, masih kaget lah ya. Tapi nggak sekaget seperti ini. Karena Mamina udah tahu bahwa Bung Bob itu sudah cukup lama sakit. Malah Mama Ina waktu itu sudah berniat untuk nengok ke rumahnya dan udah ngobrol sama Sasha, sama anaknya, karena harus minta jadwal karena beliau kan sakit, gak mungkin gitu banyak orang gitu kan, jadi dijadwalin waktu itu. Kalau mamanya sih gimana ya, daripada beliau menderita lama, mungkin ini yang terbaik gitu, karena Mamina tahu bahwa gak enak. Sakit itu nggak enak, apalagi kalau misalnya di rumah sakit seperti itu, mungkin sepi kayak di ICU kan sendiri ya, pasti kesepian, sakit, pakai alat-alat semua. Ini yang terbaik itu untuk beliau. Jadi antara Mamina sedih tapi ada kebahagiaan di mana Tuhan membebaskan dari penderitaan yang dirasakan mungkin selama sebulan itu. Jadi ya pastinya buat Mamina merasa kehilangan banget dan ada sedikit penyesalan, nggak sempet gitu nengok ya. Tapi ya udahlah, yang paling penting kita doain aja dari jauh, kita doain yang terbaik untuk beliau, untuk almarhum. Semoga Bung Bob diberikan tempat yang paling indah sama Tuhan dan kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan oleh Bung Bob. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.